Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Senin, tanggal 23 Maret 2026, dalam masa Prapaskah yang kelima. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kasih, Yesus Kristus Putramu, Kau utus menjadi terang hidup kami. Tuntunlah kami untuk selalu berjalan dalam terang-Mu, dan kami pun hidup kudus di hadapan-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 11. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Bukit Zaitun, dan pagi-pagi benar ia berada lagi di Bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Yesus duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencoba Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis di tanah dengan jarinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu Yesus membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu, dan tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita sekarang berada pada masa Prapaskah yang terakhir, atau Minggu Prapaskah yang kelima. Nanti minggu depan kita telah memasuki Pekan Suci, di mana kita akan merayakan rangkaian puncak-puncak perayaan iman kita, yang diawali dengan perayaan Minggu Palma, Kamis Putih, Jumat Agung, Malam Paskah, dan berpuncak pada
hari Raya Paskah. Melalui bacaan-bacaan yang baru saja kita dengar pada pagi hari ini, khususnya bacaan Injil, kita diajak untuk merenungkan kisah perempuan yang tertangkap sedang berbuat zina. Kisah ini begitu sederhana, namun sangat kuat. Seorang perempuan berdosa, sekelompok orang yang siap melempar batu, dan Yesus yang memilih untuk membungkuk dan menulis di tanah. Dalam suasana Prapaskah kelima ini, gereja mengajak kita bukan hanya melihat perempuan itu, tetapi melihat diri kita sendiri. Siapakah kita dalam kisah ini? Apakah kita yang tertuduh, ataukah kita yang memegang batu? Atau mungkin kita adalah keduanya? Perempuan itu ditempatkan di tengah-tengah. Bayangkan perasaannya: malu, takut, putus asa. Ia tidak lagi dipandang sebagai pribadi, tetapi sebagai kasus. Bukankah dalam hidup kita pun ada saat-saat di mana kita merasa berdiri di tengah sorotan? Kesalahan masa lalu yang terus diungkit, dosa yang membuat kita merasa tidak layak, penilaian orang yang membuat kita ingin menghilang. Kadang kita juga menempatkan diri kita sendiri di tengah dengan terus menyalahkan diri. Kita berkata dalam hati kita, aku memang gagal, aku tidak pantas, aku sudah terlalu jauh dari Tuhan. Namun Yesus tidak pernah melihat kita sebagai sekedar kesalahan. Ia melihat hati yang terluka. Hal yang mengharukan adalah sikap Yesus. Ia membungkuk dan menulis di tanah. Ia tidak langsung berteriak. Ia tidak terburu-buru menghakimi. Sikap membungkuk itu adalah simbol kerendahan hati Allah. Allah tidak berdiri di atas untuk menghukum, tetapi turun untuk mengangkat. Yesus kemudian berkata, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Satu kalimat itu membuat orang tersipu-sipu malu, karena mereka menyadari bahwa mereka sebenarnya juga adalah orang-orang berdosa, bahkan mungkin lebih berdosa dan munafik daripada perempuan yang kedapatan berzina itu. Karena itu mereka kemudian satu persatu pergi dengan diam-diam. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, masa Prapaskah adalah saat kita belajar berhenti memegang batu. Batu kemarahan terhadap pasangan, batu kekecewaan terhadap anak, batu iri hati dalam pelayanan, batu penghakiman terhadap rekan kerja. Sebelum kita mengoreksi orang lain, kita diajak bercermin. Yesus tidak menyangkal dosa. Ia menyingkapkan hati manusia yang sama-sama rapuh. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kata-kata Yesus yang kemudian berkata kepada perempuan itu, aku pun tidak menghukum engkau. Kata-kata ini sangat indah dan menyentuh hati. Yesus tidak berkata dosamu tidak apa-apa. Ia berkata, aku tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Maka lewat kata-kata itu, Yesus menyampaikan dua hal, yaitu belas kasih dan pertobatan. Belas kasih tanpa pertobatan menjadi pembenaran. Pertobatan tanpa belas kasih menjadi beban yang menekan. Yesus memadukan keduanya, yaitu belas kasih dan pertobatan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mungkin hari ini
ada orang berdosa yang membuat kita malu datang kepada Tuhan. Mungkin ada luka batin yang membuat kita sulit percaya Tuhan sungguh mengampuni. Tetapi melalui sabda Tuhan yang hari ini kita dengar, Tuhan memberikan kabar baik kepada kita. Tidak ada dosa yang lebih besar dari kerahiman Allah. Ketika kita berani datang dalam doa yang jujur, ketika kita mengaku dengan rendah hati, kita akan mendengar suara yang sama. Aku pun tidak menghukum engkau. Namun jangan berhenti di situ. Yesus menambahkan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Artinya, ada masa depan, ada perubahan, ada langkah baru. Prapaskah bukan sekedar penyesalan, tetapi perjalanan menuju pembaharuan baru. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan-bacaan, khususnya bacaan Injil pada pagi hari ini, kita diajak untuk bertanya pada diri kita sendiri, batu apa yang masih saya genggam dalam hidup saya? Dosa apa yang belum saya serahkan kepada Tuhan untuk diampuni? Siapa yang perlu saya ampuni? Ya sendiri di hadapan kita bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk memulihkan. Maka hari ini, marilah letakkan batu-batu kita. Mari kita berdiri kembali dengan martabat sebagai anak-anak Allah. Dan mari kita melangkah menuju Paskah dengan hati yang lebih bersih dan lebih penuh kasih. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh belas kasih, Engkau melihat kami apa adanya, dengan segala dosa dan kelemahan kami. Seringkali kami berdiri di tengah rasa bersalah, dan seringkali kami pula memegang batu untuk menghakimi sesama. Ampunilah kami ya Tuhan, ajarlah kami untuk rendah hati, mengakui dosa kami sendiri, dan berani bertobat dengan sungguh. Terima kasih karena Engkau berkata kepada kami, aku pun tidak menghukum engkau. Berilah kami rahmat untuk bangkit, meninggalkan dosa, dan hidup dalam kasih-Mu setiap hari. Jadikanlah hati kami lembut, penuh belas kasih dan siap mengampuni seperti Engkau mengampuni. Tuntunlah kami menuju Paskah dengan hati yang diperbaharui dan iman yang semakin teguh. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.